Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, masih belajar bersama dengan Bu Widi. Kalian akan menerima penjelasan pembahasan dari soal latihan sigap yang ketiga. Silakan kalian lihat jawaban kalian. Nanti kalian cek bagian yang memang harus dibetulkan. Nah, untuk permasalahan yang pertama, merupakan masalah barisan dan deret. Ya. Dalam suatu ruang itu ada 15 baris kursi. Ya, 15 baris kursi. Kemudian baris yang paling depan terdapat 23 kursi. Nah, hal ini kan sebagai suku yang pertama. Baris berikutnya 2 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Maka jelas ini adalah suatu permasalahan barisan aritmetika karena mempunyai beda atau selisih yang tetap, yaitu 2 bedanya. Ya. Jumlah kursi dalam ruang sidang tersebut ada berapa? Berarti jumlah seluruhnya itu berarti kalian mencari SN, ya. S15. Jadi 15 baris tadi berapa? Nah, itu. Kalian tahu rumus dari jumlah N suku pertama atau SN di situ ini ya. Tinggal kalian substitusikan apa yang sudah diketahui di dalam permasalahan. Maka diperoleh jumlah kursi seluruhnya itu 555. Gitu ya. Nah, sekarang ke permasalahan yang kedua. Terkait dengan limit fungsi aljabar. Di sini X mendekati negatif 3. Nah, ini kalau kalian substitusikan akan diperoleh bentuk 0/0 atau bentuk tak tentu. Maka kalian harus melakukan manipulasi aljabar. Ya, di sini bisa nampak kalau mendekati 3, faktor X ditambah 3 inilah yang menyebabkan 0. Ya, maka kalian bisa melakukan manipulasi dengan cara memfaktorkan pembilangnya. Ya, tentunya kalian bisa menduga bahwa nanti ada faktor yang sama ya, pada pembilang yang sama dengan penyebut sehingga bisa membagi habis ya. Ingat, saat membuat faktor kalian kembalikan lagi. Apakah kembali ke bentuk kuadrat semula atau tidak? Karena harus memastikan itu. Jangan asal memfaktorkan, kadang-kadang tidak teliti sehingga tidak pas gitu. Nah, setelah itu kan tinggal X dikurangi 5 ini ya. Baru kalian lakukan substitusi. Maka hasil akhirnya adalah negatif 8. Nah, sehingga nilai dari limit ini tadi untuk X mendekati negatif 3 dari fungsi tersebut itu hasilnya negatif 8. Gitu ya. Mudah toh? Kita lanjut ke masalah yang ketiga. Masih terkait dengan limit. Ini juga sama. Kalau kalian substitusikan untuk X mendekati 5, 5 disubstitusikan akan diperoleh 0 dibagi 0. Ini adalah bentuk tak tentu. Maka kalian bisa memfaktorkan atau boleh menggunakan langkah lain yaitu mengalihkan dengan sesuatu yang bernilai 1. Sesuatunya bagaimana? Ya, kalian gunakan sekawannya saja. Karena apa? Sekawan tadi itu akan membuat ini menjadi rasional ya. Jadi kalau penyebutnya akar X dikurangi akar 5, maka bentuk sekawannya itu akar X ditambah akar 5 ya. Pembilang dan penyebut sama, maka nilainya itu adalah 1. Berarti kalian tidak mengubah soal. Nah, setelah itu kan juga punya dugaan bahwa nanti itu ada faktor yang menyebabkan 0 yang akan habis pada pembilang maupun pada penyebut. Dan kalian bisa menemukan faktor X kurangi 5 yang sama pada pembilang maupun pada penyebut. Akan habis membagi. Ya, sehingga ketemu ini. Baru setelah itu kalian
substitusikan ya. Berarti nilai limit untuk X mendekati 5 dari fungsi itu adalah 10 akar 5. Ya. Baik, anak sekalian, sekarang terkait dengan turunan atau diferensial. Yang diturunkan adalah suatu fungsi pecahan, ya. Suatu fungsi pecahan. Di sini X ditambah 3 ya, ini agak kurang jelas. Saya anggap ini aja soalnya. Ketikan saya kayaknya agak kurang jelas itu. Ini ya. Nah, untuk fungsi pecahan, maka turunan pertamanya adalah ini ya, kalian tahu. Nah, silahkan berarti salah satu yang pembilang diumpamakan sebagai U, yang penyebutnya sebagai V, sehingga kalian tahu U aksen dan V aksen. Kemudian kalian substitusikan sesuai dengan rumus turunannya, ya. Nah, sehingga diperoleh ini. Nah, masalah hasil akhirnya itu nanti mau diuraikan atau tidak, kalian lihat saja pilihan jawabannya. Ya, nanti diuraikan atau tidak, nanti menyesuaikan. Begitu ya. Sekarang kita lanjutkan permasalahan yang kelima. Masih terkait dengan turunan, ini permasalahan yang terkait dengan turunan. Sebuah home industry memproduksi X unit barang dengan biaya yang dinyatakan ini. Ya, jadi ini fungsi biayanya. Dan pendapatan setelah barang tersebut habis terjual adalah 60X. Ini fungsi pendapatannya. Bagaimana keuntungannya? Nah, keuntungan itu kan adalah pendapatan dikurangi dengan biaya, gitu ya. Sehingga diperoleh fungsi kuadrat ini. Nah, untuk menerapkan ini, kalian tahu nilai maksimum dan minimum suatu fungsi itu diperoleh dari turunan pertama sama dengan 0, ya. Sehingga kalian peroleh X-nya itu 45. Ya, maka keuntungannya itu adalah kalian substitusikan X-nya 45 diperoleh 1.900. Ini kan dalam ribu rupiah ya. Sehingga keuntungan maksimumnya adalah 1.900.000 rupiah. Gitu. Mudah ya. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk masalah yang ke-6. Terkait integral ya. Integral kalian lihat ada perkalian dua fungsi. Ini selisihnya berderajat 1, berarti kalian bisa menyelesaikan dengan substitusi, yaitu yang dimisalkan yang derajat yang lebih tinggi. Ini ya, ini cara proses pemisalannya. U-nya 2X kuadrat ditambah 8X ditambah 1. du dx itu berarti turunan fungsi U terhadap variabel X, ini kan. Kalian jangan menggunakan U aksen, karena kalau U aksen tidak nampak X-nya, dx-nya. Ya. Yang kalian butuhkan adalah ini. Ya, dx-nya itu adalah du dibagi 2 kali 2x ditambah 4. Ya. Nah, ini kan ada faktor yang sama. Ya, jadi kalau kalian sudah memisalkan dengan variabel U, nanti U semua. Yang X itu harus dilakukan manipulasi aljabar sehingga tidak ada lagi variabel X. Kalau sudah, silahkan kalian cari integralnya di sini. Ya, di sini kan setengah, berarti setengahnya bisa di luar boleh, integral U pangkat setengah. Kalian proses ini ya. Masih ingat ini cara pengintegralannya. Ya, sehingga diperoleh sepertiga U akar U, baru kalian kembalikan. U itu kan bukan hasil akhir, tetapi U itu jalan saja, pemisahan untuk penyelesaian. Jangan lupa hasil akhirnya selalu ditambah konstanta. Gitu ya. Sekarang kita lanjut ke permasalahan yang ke-7. Nah, ini tadi yang dipakai ya, ingat ini. Integral tertentu kalau ini ada batasnya. Ya, sama akan integralkan saja tapi tidak usah ditambah C. Sehingga kalian substitusikan yang atas dulu, kemudian dikurangi yang bawah. Nah, hasilnya adalah 15. Gitu ya. Selanjutnya ke permasalahan yang ke-8 terkait dengan bangun ruang. Di sini bangun ruang yang dibahas adalah tentang kubus.
panjang rusuknya adalah 10, jarak A ke FH. A ke FH ini ya, sudah saya bantu gambarnya. A ke FH berarti dari titik A dibuat ruas garis yang tegak lurus FH. Nah, kalian lihat, AFH itu kan suatu segitiga sama sisi. Kenapa sama sisi? Karena masing-masing merupakan diagonal sisi dari suatu persegi, gitu ya. Nah, sehingga kalian tahu bahwa AF-nya, panjang sisinya itu 10 akar 2. Sehingga OF-nya itu kan separuhnya ini. OF itu kan separuhnya HF. AF, HF, dan AH itu kan sama-sama diagonal sisi, ya. Sehingga OF-nya itu kan separuh. Maka kalian tahu bahwa AO itu adalah garis tinggi dari segitiga AHF ini ya. Maka gunakan teorema Pythagoras, ya. Sisi miring dikurangi sisi yang di samping. Diketemu 5 akar 6. Sehingga jarak A ke FH itu adalah 5 akar 6. Gitu ya. Jadi di dalam masalah perhitungan jarak memang biasanya konsep-konsep rumus-rumus yang terkait dengan suatu segitiga yang teratur, yang sama sisi, sama kaki, atau yang lainnya itu digunakan untuk menyelesaikan. Ya. Kalau segitiga sembarang tidak bisa digunakan karena tidak ada ketentuan-ketentuan khusus yang terkait dengan segitiga sembarang. Kita lanjutkan pada permasalahan yang ke-9. Terkait dengan limas segitiga sama sisi, ya. Jadi alasnya berupa segitiga sama sisi di mana rusuk TA-nya itu tegak lurus ke masing-masing ini, ke alasnya ya, sehingga ini digambar seperti ini ya, dia akan tegak lurus ke AB, AC, dan lain sebagainya. Kemudian TA-nya itu adalah 6, AB-nya itu 2 akar 5. Kalian diminta menentukan jarak A ke TBC, berarti ini. Misalkan bahwa jarak A ke TBC itu AP ini ya. Ada suatu ruas garis tegak lurus. Maka kalian bisa mengotak-atik, meramu apa yang sudah diketahui tadi untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalian tahu bahwa alasnya itu adalah segitiga sama sisi. Sehingga kalau AB-nya itu 2 akar 5, maka BC kan juga 2 akar 5, sehingga BQ itu adalah separuhnya, ya, yaitu akar 5. Kemudian sekarang akan mengetahui aki yang garis tinggi yang alas dulu ya. Ini kan dibutuhkan. Ya, di sini berarti kan AB kuadrat dikurangi BQ kuadrat. Diperoleh akar 15. Nah, kalian perhatikan segitiga AQT ini ya, sudah saya ambil dari dalam bangun ruang itu. AK sudah ketemu akar 15, AT itu 6. Ya, sehingga kalian tahu TQ. Nah, TQ ketemu akar 51. Ya, kemudian ini kan tegak lurus di sini. Ya, bisa menggunakan konsepnya segitiga, alas tinggi ya. Jadi TQ kalikan AP sama dengan AQ kalikan AT. Kalian substitusikan yang sudah ketemu tadi, kan bisa ditemukan AP-nya. Nah, penyebutnya diperoleh akar 51, maka kalian perlu merasionalkan penyebut, sehingga hasil akhirnya itu ini ya. Nah, itu masih bisa disederhanakan lagi. Ya. Bagaimana menyederhanakannya? Tidak perlu juga menggunakan kalkulator, kalian bisa jabarkan di sini. Ya, sehingga diperoleh bentuk ini. Jadi jarak titik A ke bidang TBC itu adalah 6 dibagi 17 akar 85. Sekarang kita lanjutkan ke permasalahan yang terakhir terkait dengan statistika. Ya, di sini data tunggal. Ya, rata-ratanya diketahui dari data tadi itu adalah 7. Ya, kemudian banyak siswa yang
nilainya di bawah rata-rata. Nah, kalian lihat dulu berapa N-nya ini nanti. Ya, maka dari rata-rata yang ada, itu silahkan kalian substitusikan ke rumus rata-rata. Ya, ke rumus rata-rata, sehingga diperoleh N-nya itu adalah 0. Ya. Artinya di sini tidak ada siswa yang mempunyai nilai 6. Ya, sehingga kalian tahu siswa yang nilai rata-ratanya, yang nilainya di bawah nilai rata-rata itu ada 2 siswa saja, gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan ternyata suatu saat di masalah yang lain itu N-nya tidak 0, maka yang di bawah nilai rata-rata, yaitu di bawah 7, itu ya tinggal kalian jumlahkan tadi, 2 ditambah N. Nah, kebetulan dari masalah ini N-nya itu ketemu 0. Gitu ya, pembahasan untuk permasalahan sigap yang ketiga. Nah, demikian anak-anak sekalian terkait pembahasan sigap yang ketiga. Semoga bisa memberi pencerahan kepada kalian. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.